Iya coba. Berarti kau sudah semua belum? Belum. Mana di? Ah, Hmm. oh, betul. Hmm. Yang apa belum. Bentar. Mana? Di. Kali yang sembilan. Langsung di keput lain. Oh my god. Mau fokusnya. Ish. Hmm. Oh, mulai mikir nih. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai mikir nih. Ada itu yang tanda rekam begitu. Aduh, belum terrecord kah? Transfer ini sudah selama. Ini bagus, cok. Mungkin. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sedikit menjelaskan tentang proses pembentukan batuan sedimen. Mungkin langsung saja. Itu yang pertama itu definisi batuan sedimen. Jadi batuan sedimen itu terbentuk di permukaan bumi pada temperatur dan tekanan rendah sebagai bagian dari siklus batuan. Mereka berasal dari batuan yang mengalami pelapukan, erosi, transportasi, dan kemudian diendapkan serta terakumulasi menjadi batuan sedimen melalui sedimentasi. Pentingnya studi batuan sedimen secara ekonomis sebagai sumber bahan bakar fosil seperti minyak atau batu bara dan material konstruksi. Kalau bagian ilmiah itu untuk kunci memahami sejarah geologi, iklim lampau, dan proses lingkungan. Nah, untuk sumber daya itu sebagai untuk pentingnya penyimpanan air atau aquifer, gas, dan mineral berharga. Jenis-jenis batuan sedimen sendiri itu terbagi atas tiga. Yang pertama klastik, misalnya batu pasir, batu lempung.
Kemudian kimiawi ada batu gamping, fosforit, dan organik misalnya batu bara. Nah, sekarang masuk pada bagian tahap satu, yaitu pelapukan. Proses pemecahan atau perubahan batuan, tanah, dan mineral akibat kontak dengan atmosfer air dan organisme biologis. Pelapukan fisik atau mekanis yaitu penghancuran batuan tanpa perubahan komposisi kimia, sering disebabkan oleh perubahan suhu atau tekanan. Dan pelapukan kimiawi yaitu perubahan komposisi kimia batuan akibat reaksi dengan air, asam, atau gas menghasilkan mineral baru. Faktor-faktor pengontrolnya yaitu ada iklim, jenis batuan dan mineral, topografi, vegetasi, dan organisme, serta waktu. Ini adalah contoh visual pelapukan batuan. Kemudian masuk pada tahap 2 yaitu erosi dan transportasi. Erosi adalah pengikisan padatan atau yaitu tanah atau batuan secara alamiah akibat transportasi oleh angin, air, gravitasi atau makhluk hidup. Agen erosi itu ada air, angin, gestur, dan gravitasi. Untuk definisi transportasi sendiri itu proses perpindahan material hasil erosi dan satu lokasi ke lokasi lain. Nah, untuk mekanismenya itu ada suspense dan bed load. Di mana suspense itu partikel partik partikel halus yang terangkat dan terbawa dalam aliran fluida seperti air atau udara. Itu kayak ada melayang-layang. Sedangkan bedlet itu partikel lebih besar bergerak di dasar saluran melalui menggelinding, meluncur atau melompat-lompat, bahkan sliding. Kemudian masuk pada tahap 3 yaitu deposisi atau pengendapan. Deposisi sendiri itu dalam konteks geologi adalah proses pembentukan kumpulan materi melalui pengendapan sedimen. Ini melibatkan penumpukan material dari berbagai sumber di permukaan bumi. Lingkungan pengendapan adalah area di permukaan bumi yang memiliki karakteristik fisik, kimia, dan biologi unik, mempengaruhi jenis sedimen yang terdeposisi. Ada kontinen, ini lingkungan pengendapan ini ada tiga yaitu kontinen atau daratan, transisi, dan laut. Kalau daratan itu biasa sudah terendapkan di sungai, danau, gurun. Sedangkan di transisi itu delta, pantai, laguna, dan estuari. Nah, sedangkan di laut, di mana itu tempat terakhirnya terendapkan material, itu biasa ada di paparan benua, lereng benua, dataran aksial, dan juga biasa di palung. Dia masuk pada tahap keempat yaitu kompaksi. Mana kompaksi adalah proses pemadatan material atau sedimen yang terjadi melalui tekanan dari lapisan di atasnya, mengubah sedimen lepas menjadi batuan. Pengaruh dan pengaruh tekanan dan kedalaman. Peningkatan tekanan dan kedalaman menyebabkan butiran sedimen semakin rapat atau mengurangi ruang pori. Dampak porositas dan permeabilitas. Kompaksi drastis mengurangi porositas volume ruang pori dan permeabilitas kemampuan fluida mengalir batuan. Bisa dilihat sendiri ini adalah gambarnya. Dia masuk pada tahap kelima yaitu sementasi. Di mana sementasi adalah proses pengubahan material lepas menjadi
bentuk yang lebih padat melalui penggunaan bahan pengikat atau semen, juga dikenal sebagai penyemenan. Dia untuk tipe-tipenya sendiri itu ada kalsit, silika, dan oksida besi. Nah, untuk sementasi sendiri itu berperan penting dalam mengubah material sedimen lepas menjadi batuan padat dengan mengisi pori-porinya. Dia sebagai pengikatnya lah. Untuk siklus batuan sedimen sendiri itu saya ringkaskan itu ada beberapa yang yaitu ada integrasi seluruh seluruh proses di mana siklus batuan adalah proses dinamis yang menggambarkan pembentukan dan perubahan batuan beku, sedimen, dan metamor secara terus-menerus di bumi. Nah, proses ini melibatkan pelapukan, erosi, transportasi, pengendapan, lutifikasi, metamorfisme, dan peleburan kembali menjadi magma. Nampak terhadap ciri batuan sedimen, yaitu sedimentasi oleh air, angin, dan es membentuk ciri unik batuan sedimen seperti tekstur, komposisi, dan struktur lapisan yang khas. Kehadiran fosil dan karakteristik butiran menjadi indikator lingkungan pengendapan purba. Penggunaan batuan ini juga berdampak pada lingkungan lokal. Nah, untuk implikasinya dalam geologi dan sumber daya yaitu batuan sedimen sangat penting untuk memahami sejarah geologi bumi, iklim, dan evolusi kehidupan purba melalui studi fosilnya. Secara ekonomi, batuan ini merupakan sumber daya vital seperti bahan bangunan dan sumber energi fosil, itu batu bara dan migas. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.